Namaku Aisyah, usiaku 21 tahun, aku seorang mahasiswi di salah satu universitas di daerah Jogja. Aku merasakan bagaimana rasanya kehidupan. Aku dulu adalah seorang yang berkecukupan, tapi setahun belakangan ini, ayahku mengalami kebangkrutan. Biasa hidup serba mudah kini berbalik, semua serba sulit. Bahkan untuk makan saja aku harus berhemat. Akan tetapi ada satu hal yang tak bisa kurubah. Sifat gengsi dan angkuhku, aku tetap merasa menjadi anak orang kaya. Aku tak mau teman-temanku meninggalkanku, karena tahu aku sudah tak punya apa-apa. Aku sering meminjam sana-sini demi itu. Semuanya kulakukan demi keangkuhanku, hingga aku bertemu dengan Pak Budi, dosen tua yang selalu melirikku. Selama ini Pak Budi yang selalu meminjamiku, uang dia banyak aku pinjam. Awalnya aku merasa Pak Budi menganggapku sebagai anak emasnya, karena Pak Budi kenal dekat dengan keluargaku. Tapi ternyata semua itu hanya pikiranku saja. Sore itu setelah pulang kuliah, Pak Budi memanggilku. Aku pikir akan membahas soal mata kuliahku, ternyata aku salah. Di ruang kerjanya hanya aku dan dia. Tanpa basa-basi, Pak Budi mengutarakan keinginannya. Dia ingin menikahiku. Sontak aku kaget mendengar hal itu. Rasanya seperti mimpi. Aku pun menolaknya, karena aku tahu usianya sepantaran ayahku. Tak hanya itu, aku juga tahu Pak Budi punya istri dan tak hanya satu orang. Mendengar penolakanku, Pak Budi hanya tersenyum sinis kepadaku. Dia menanyakan keseriusan ucapanku itu. Aku pun dengan tegas menyatakan penolakan. Dia hanya tertawa mendengarnya. Dia mengambil sebuah kertas dari lacinya dan menaruhnya di meja di depanku. Astaga, itu hutang-hutangku kepadanya. Dia tersenyum melihatku kaget. Dia memintaku membayar semuanya saat itu. Jelas aku bingung mendengar ucapannya itu. Aku sadar, aku tak mungkin bisa. Dia pun bilang, seumpama aku bisa bayar pun, aku tak akan lulus mata kuliahnya. Mendengar itu aku makin bingung, apa yang telah aku lakukan? Apakah ini akibat keangkuhanku? Gumamku dalam hati. Pak Budi pun tertawa melihat ekspresiku. Kesombonganmu itu tak berlaku di depanku. Ucapannya sambil tertawa, aku hanya diam tertunduk tak bisa berkata. Dia berdiri menghampiriku. Aku sudah memberikan kesempatan yang bagus, tapi sayang kamu menolaknya. Ucapannya, sekarang kamu bahkan tak layak menjadi istriku. Imbuh Pak Budi dengan nada sinis. Mendengar itu aku shock. Air mataku mengalir tak terbendung, aku menyesali semua kelakuanku selama ini. Pak Budi memintaku segera membayar, jika tidak dia akan membawa ke jalur hukum. Mendengar itu aku makin menangis tak karuan. Aku meminta maaf kepadanya. Dia pun hanya tertawa lepas. Aku meminta maaf kepadanya, aku janji akan melunasi hutang-hutangku. Tapi aku minta waktu. Pak Budi melihatku dengan tatapan kejamnya. Tadi kamu menolakku dengan angkuhnya. Sekarang kamu mengemis kepadaku, ucap Pak Budi. Selama ini tak ada yang pernah menolakku, imbuhnya dengan muka kesal. Aku terus menangis dan meminta tolong. Aku bilang akan melunasi semuanya, tapi minta tenggang waktu. Dia menatapku tajam. Oke, akan kukasih satu kesempatan lagi, ucap Pak Budi. Tapi sebelum kamu bisa membayar lunas, setiap pulang kuliah kamu datang ke sini, temui aku. Sebelum aku menyuruhmu pergi, kamu tak boleh pergi, imbuhnya. Meskipun aku tahu apa yang akan dia lakukannya, aku tak bisa menolaknya. Aku takut akan masuk penjara, aku pun mengiyakannya. Dia pun tertawa puas. Pak Budi menyuruh untuk pergi. Tapi dia mengingatkanku besok jangan lupa. Aku pun pergi dengan kebingunganku. Aku hanya bisa menyesali yang pernah kulakukan. Esok pun tiba, aku mulai menepati janjiku. Sepulang kuliah aku kembali menemui Pak Budi. Dan sesuai yang aku pikirkan, Pak Budi meminta itu. Dia melakukannya dengan penuh kemenangan. Setelah selesai dia menyuruhku pergi, dan aku bergegas pulang ke kontrakan. Aku buru-buru mandi dan menangis, penuh kesedihan.
Tapi aku tahu ini takkan hanya sekali ini. Aku pasti akan melakukannya dalam waktu lama. Aku berusaha meyakinkan diri. Semuanya akan berakhir secepatnya. Sudah 6 bulan ini aku melakukan hal itu. Tapi hutangku belum terbayarkan sampai saat ini. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih atas kunjungannya.